Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina Medinda Sucito, NIM 0401200528 dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1A. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Yang pertama, analisis net present value. Di dalam analisis tersebut, terdapat yang pertama adalah analisis kelayakan ekonomi, di mana kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perhitungan manfaat merupakan faktor vital dalam memutuskan apakah rencana pembangunan dalam hal ini layak dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya yang kedua adalah analisis kelayakan finansial. Menurut Abu Bakar Iskandar menjelaskan, finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas biaya pembangunan, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan tiket. Keputusan untuk melakukan investasi yang menyangkut dana dalam jumlah besar yang dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang seringkali berdampak besar terhadap kelangsungan hidup suatu proyek. Terdapat beberapa nilai yang biasa digunakan sebagai parameter dalam menentukan kriteria penerimaan alat analisis penyusunan rencana terpadu wilayah dan kawasan terhadap suatu investasi sehingga dapat diketahui apakah proyek tersebut layak atau tidak. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu NPV, BCR, EIRR, PI, serta payback period yang merupakan kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan analisis kelayakan ekonomi maupun finansial, di mana rumusnya bisa dilihat dalam video ini ya. Analisis yang kedua adalah analisis benefit cost ratio atau disingkat dengan BCR, di mana analisis ini diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya yang dapat dilihat pada kondisi sekarang. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah: yang pertama, jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sedangkan jika BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PV dari manfaat dibagi dengan PV dari biaya. Analisis yang ketiga adalah analisis internal rate of return atau disingkat dengan IRR. Metode ini untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus untuk menghitung IRR ini bisa dilihat dalam video ini ya. Berikut langkah-langkah untuk menghitung nilai IRR. Yang pertama, menghitung present value dari proceeds suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih secara a priori. Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan present value dari proceeds dengan jumlah present value dari investasi atau outlays. Yang ketiga, jika present value dari proceeds lebih tinggi dibandingkan jumlah present value dari investasi, maka tingkat bunga yang lebih tinggi itu harus digunakan, dan juga sebaliknya. Yang keempat, ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proceeds sama besarnya dengan present value dari outlays-nya. Dan yang terakhir, pada tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proceeds sama besarnya dengan present value dari outlay-nya. Net present value dari usul investasi tersebut adalah 0 atau mendekati 0. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya IRR dari usul investasi tersebut. Sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, IRR mempunyai kelebihan maupun kekurangan.
di mana kelebihannya yaitu yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Dan yang terakhir, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Sedangkan kekurangannya yaitu, yang pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periodenya. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis yang keempat adalah analisis Economic Internal Rate of Return atau disingkat dengan EIRR. EIRR ini merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital dari total biaya. Apabila EIRR lebih dari social discount rate atau 12%, maka proyek bisa dikatakan dengan layak. Tetapi jika EIRR kurang dari 12%, maka proyek dikatakan tidak layak. Dan untuk rumusnya bisa dilihat dalam video ini ya. Analisis selanjutnya adalah analisis payback period atau PP. Metode ini digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan prosit tahunan. Di mana rumus payback period ini adalah payback period sama dengan investasi kas bersih dibagi dengan aliran kas masuk bersih tahunan. Sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, payback period mempunyai kelebihan maupun kekurangan, di mana kelebihannya yang pertama adalah mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan. Dan yang kelima, menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Sedangkan kekurangannya yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Dan yang terakhir, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Metode payback period cocok digunakan jika dalam kondisi yang pertama, kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. Yang kedua, ketepatan perhitungan tidak begitu penting. Dan yang ketiga, risiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Analisis yang terakhir adalah analisis life cycle cost atau LCCA. Analisis ini merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Analisis ini bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Di dalam analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi. Berikut adalah latihan soal dari analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Dalam presentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam analisis studi kelayakan dalam suatu proyek pembangunan infrastruktur akan di-breakdown aspek-aspek proyek seperti aspek teknis, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek politik, serta aspek lainnya yang kemungkinan berpengaruh terhadap implementasi proyek tersebut.
Semua aspek tersebut, jika kita identifikasi secara mendalam, akan menghasilkan suatu laporan yang dapat menjadi saran dan pertimbangan kepada stakeholder maupun shareholder yang akan terlibat dalam proyek tersebut dalam suatu pengambilan keputusan.